Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Kananda Kinanti Rahayu dengan NIM akhir 39. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma Dijkstra. Ada 3 pembahasan materi. Yang pertama, pengertian algoritma Dijkstra. Yang kedua, langkah-langkah algoritma Dijkstra menggunakan metode tabel. Dan yang ketiga, contoh permasalahan algoritma Dijkstra. Yang pertama, apa itu algoritma Dijkstra? Nah, pengertian dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer, Edgar Dijkstra. Algoritma Dijkstra pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra merupakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan mencari lintasan terpendek dalam sebuah graf berarah dengan bobot sisi yang bernilai positif atau tak negatif. Algoritma Dijkstra merupakan jenis dari greedy algoritma atau algoritma rakus. Algoritma Dijkstra menggunakan metode tabel. Langkah-langkah menggunakan metode tabel. Yang pertama, buat tabel dengan kolom untuk tempat jarak dari simpul dan baris. Untuk posisi simpul yang kedua, pilih simpul awal dan simpul tujuan dengan syarat simpul tersebut harus terhubung secara langsung. Yang ketiga, hitung jarak beberapa simpul tujuan yang telah dipilih. Yang keempat, setelah semua simpul diuji, selanjutnya pilih jarak yang terpendek. Yang kelima, simpul yang dipilih akan menjadi acuan untuk tahap selanjutnya. Ulangi seperti sebelumnya sampai semua simpul setelah diuji dan simpul setelah mendapatkan jarak terpendeknya. Yang ketiga, contoh permasalahan algoritma Dijkstra dapat dilihat di layar. Sudah ada satu permasalahan di mana carilah lintasan terpendek dari simpul X ke simpul Y. Selanjutnya, kita akan menghitung rute dari simpul X menuju simpul Y. Kolom yang di atas ini merupakan jarak simpul dan kolom yang ke bawah ini merupakan lokasi simpul yang dipilih. Yang pertama, kita akan memilih simpul X. Simpul X bisa terhubung ke simpul E dan simpul F, yang dimana jarak dari simpul X menuju simpul X itu adalah 0 dan dari X menuju E itu adalah 3 dengan rute XE. Dari X ke F bernilai 8 dengan rute XF. X tidak dapat terhubung langsung dengan GH dan Y, maka kita tulis infinity. 3 lebih kecil dari 8. Maka kita akan memilih simpul E. Kita tulis seperti yang di atasnya. Nah, pada simpul E ini bisa terhubung pada simpul FG dan H. Dari simpul E ke F bernilai 4 ditambah 3, yaitu dari simpul E ke X, maka 4 tambah 3 yaitu 7. 7 lebih kecil dari 8, maka kita akan update. Kita tulis 7 dengan rute XEF. Dari E ke G bernilai 4 ditambah 3, yaitu simpul X ke E. Jadi 4 tambah 3 yaitu 7 dengan rute XEG. E ke H bernilai 3 tambah 3 dari simpul X ke E, sehingga 3 tambah 3 yaitu 6 dengan rute XEH. Karena E tidak bisa terhubung langsung dengan Y, maka kita tulis infinity 6 lebih kecil daripada 7. Maka selanjutnya kita akan pilih simpul H. Seperti sebelumnya, kita salin yang di atasnya terlebih dahulu. Dari simpul H ini bisa ke simpul Y dengan nilai 4 plus 3, yaitu dari simpul E menuju H dan di plus 3 lagi dari simpul X menuju E
sehingga didapatkan 4 ditambah 3 ditambah 3 yaitu 10 dengan rute XEHY. Nah, kita tulis atau salin yang di atasnya lagi. Nah, ternyata 7 lebih kecil daripada 10. Nah, karena di sini ada nilai 7, itu 2, kita bisa pilih salah satunya saja. Di sini saya akan memilih simpul F terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita salin yang di atas dulu. Nah, ternyata simpul F ini hanya bisa ke simpul H saja dengan rute FH yang bernilai 11. Nah, karena 11 ini lebih besar dari rute XEH yang bernilai 6, maka tidak diupdate lagi. Nah, yang terakhir kita uji simpul G. Yang seperti biasa, kita salin yang di atasnya terlebih dahulu. Nah, pada simpul G ini hanya bisa terhubung ke H dan Y dengan rute XEGH yang bernilai 12. Maka karena 12 ini lebih besar dari rute yang bernilai 6, maka tidak diupdate lagi, sehingga didapatkan itu XEGY sama dengan rute XEHY, yaitu sama-sama bernilai 10. Jadi dapat disimpulkan lintasan terpendek dari simpul X ke Y yaitu rute atau XE yang bernilai 10. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.